Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah betul ngingatnya. Setelah saya pikir-pikir, kenapa saya susah ngingatnya? Karena mata saya melihat sesuatu yang membuat pikiran saya nggak fokus. Yang saya ingat es doger, empal gentong, soto mie Bogor, aneka bubur, mie bakso Malang. Kalau ibu enak ngelihatnya kemari, saya yang lihat ke sana. Jadi ternyata otak kita susah untuk mengingat sesuatu kalau mata kita bercabang pikirannya. Kenapa kita susah mau ngapal Quran? Kita mikirkan uang bulanannya, kita mikirkan uang kos-kosannya, kita mikirkan nanti transportasi dari rumah, angkotnya berapa, jajan anak sekolah. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran Ustadz Ardi Gunawan dan OSB, setiap nyebut OSB, Omar Smart Brand, menjadi rahmat bagi desa kita. Yang sama-sama kita hormati para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat. Saya ini bapak ibu, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, saya yatim piatu. Diganti Allah Subhanahu wa ta'ala jadi 6. Abi, Umi, Papa, Mama, Papi, Mami. 6. Abi sama Umi, Abi dari Jombang, Papa sama Mama dari Cirebon, Papi sama Mami dari Bangil. Diganti Allah SWT. Saya keluarga sedikit, cuman 2. Saya dengan adik saya, nggak punya keluarga perempuan. Dikasih Allah Ta'ala double, 3 perempuan, 3 laki-laki. Dan sekarang kampung saya banyak sekali, termasuklah ini. Saya sekarang sedang pulang kampung, ketemu dengan bapak ibu saudara sekalian. Jadi saya ini adalah keluarga dari keluarga besar Ustadz Ardi, Kak Zia. Hari ini sedang pulang untuk bertemu dengan keluarga besar, berkeluarga di apa nama desanya? Sindang Kempeng. Sindang Kempeng. Berkeluarga di Sindang Kempeng, berkeluarga juga di surga Jannatul Firdaus. Dan itu semua bi barokati bi syafaatil Quran, dengan kemuliaan Al-Quran insyaallah. Makanya kita selalu berdoa Allahummarhamna bil Quran. Kira-kira apalah doa bapak ibu di Sindang Kempeng selama ini sehingga bisa diturunkan Allah rahmat yang luar biasa? Dari mulai TPQ anak-anak, dilanjutkan dengan ibu-ibunya majelis taklim, dilanjutkan dengan SMP SMA, dilanjutkan dengan S1, bisa dapat pendidikan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ini terwujud karena doa dari bapak ibu semua. Coba lihat di tempat yang lain. Saya tanya, ada di tempat salah satu belajar Quran, saya tanya, anak bapak ibu belajar Qurannya di mana? Ada di tempat belajar Quran Pak Ustadz. 1 bulannya bayarnya berapa? 600.000 di Sumatera, di Riau. Itu belajar Quran. Kemarin ketemu sama bapak Ustadz Abdul Somad, anak saya TK di namanya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bayar masuk TK 20 juta. Masya Allah, tabarakallah. Tapi barokah dari OSB, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Doakan supaya Ustadz Ardi dan keluarga panjang umur, sehat badan, makbulnya doa saudara sekalian, langsung rahmatnya turun. Hujan ini rahmat, tapi bukan berarti nggak berteduh. Walaupun dia rahmat, basah juga. Insya Allah dengan turun, di antara waktu terkabulnya doa adalah ketika turun hujan. Maka nanti kita sama-sama berdoa. Kehadiran Ustadz Abdul Somad, pertama mau silaturahim, yang kedua menandatangani prasasti. Nanti prasasti ini akan ditempel
Lalu kemudian anak-anak ini dari tahun 2023, 2024, 2025 sampai hari kiamat, anak-anak itu akan melihat tanda tangan Abdul Somad. Abdul Somad nggak ikut membangun, nggak ikut beli semen, nggak ikut pasang batu bata, nggak ikut kerja, cuman tinggal tanda tangan, tapi dapat amal jariah. Nah, ini doa juga dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kita support anak-anaknya, masukkan. Karena walaupun lembaganya sudah dibuat, sudah didirikan, kalau tidak ada motivasi dari orang tua, ibu datang ngaji karena ada majelis taklim, jangan sampai nggak ngaji. Kalau dulu nggak ngaji masih ada alasan. Kenapa nggak ngaji? Nggak ada tempat. Kenapa nggak ngaji? Nggak ada ustadz. Kenapa nggak ngaji? Berbayar. Kenapa nggak ngaji? Ada iuran. Kenapa nggak ngaji? Jilbabnya mesti sama. Sekarang alhamdulillah sudah ada. Di tempat dekat rumah saya pun gitu juga. Ibu-ibu pengajian sore Jumat, Jumat pertama akidah, Jumat kedua dengan Ustadz Somad, Jumat ketiga fikih, Jumat keempat akhlak, Jumat kelima tahsin dengan Ustazah Fatimah. Saya bilang nggak usah pakai iuran-iuran. Banyak orang nggak ngaji gara-gara malu nggak bayar iuran. Kenapa nggak ikut pengajian? Seragam belum lunas. Nah, ini maka kita buat memang betul-betul bagaimana pengajian itu menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Ini kita sosialisasikan. Walaupun nampaknya Ustaz Abdul Somad tausiahnya di OSB di Cirebon, tapi sesungguhnya berita ini akan sampai kemana-mana, akan ditonton orang di seluruh dunia, karena ini direkam dan akan diupload. Tinggal tonton ulang di channel OSB. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukuri nikmat Allah supaya ditambah Allah. Nikmat besar ini mesti disyukuri. Anak-anak disupport, ibu-ibu ikut pengajian, yang belum SMP SMA daftarkan, yang mau S1 silakan daftar. Lalu kemudian man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Saya tidak sanggup membalas kebaikan Ustadz Ardi. Kemarin saya dilibatkan untuk tanda tangan TPQ, SD, SMP, S1, kajian, karantina tahfiz. Gimana saya mau membalas kebaikan kalau kita tidak mampu membalas? Fad'u lahu, doakan. Doakan supaya rezekinya semakin berlimpah-limpah, supaya terwujud cita-cita beliau. Ini kadang kita ada kekhawatiran juga kalau lihat ada orang baik-baik zaman sekarang nih, khawatir. Jangan-jangan mau nyalek. Jangan khawatir. Ustadz Ardi tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan apapun. Dia hanya ingin apa yang dititipkan Allah pada dirinya. Ilmunya setelah belajar di Gontor, berpisah dengan orang tua 6 tahun, ngabdi 1 tahun, 7 tahun. Setelah pulang, inilah manfaatnya anak kalau disekolahkan agama. Bayangkan kalau Ustadz Ardi dulu nggak sekolah agama, merantau ke Jakarta, sukses dari jadi penyanyi metal. Pulang dibawanya artis, digoyangnya semua. Warga kampung ikut goyang, patah-patah semua. Tapi karena beliau disekolahkan agama oleh mama, papa, akhirnya beliau pulang membawa sekolah agamanya, dan dia ingin anak-anak kampung halamannya seperti dia, bahkan lebih daripada itu. Maka saya yakin dan percaya tahun 2022 kita buka, 20 tahun akan datang, 2042 alumni-alumninya muncul lagi seperti Ustadz Ardi, Ustadz Ardi, Ustadz Ardi. Ini Ustadz Ardi ini makhluk unik yang perlu dibudidayakan. Mesti diperbanyak orang-orang seperti ini. Makanya dalam hadis Nabi, kalau kita ketemu orang baik, doanya kassarallahu amsalak. Kalau ketemu sama orang baik, kassarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Ustadz Ardi, kassarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang seperti Ustadz Ardi. Bayangkan kalau ada 1000 aja orang seperti Ustadz Ardi, berarti sudah berdiri 1000 TPQ, 1000 karantina, 1000 majelis taklim, TMKP. Akhirnya karena diulang-ulang-ulang dan mata tidak terfokus ke es doger, ingat juga. Nah, kassarallahu amsalak. Dan 1, 2, 3 di antara orang-orang seperti Ustadz Ardi ini nanti adalah anak Bapak Ibu sekalian.
Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ada orang akhiratnya dapat, dunia nggak dapat. Ada orang dunianya dapat, akhirat nggak dapat. Yang lebih mengerikan, dunia pontang-panting, akhirat masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi Allah berjanji, la in syakartum, kalau kamu syukuri, la azidannakum, maka akan aku tambah. Saya udah diajak Ustaz Ardi meresmikan ini, udah bolak-balik di Jakarta, di Tangerang, sekarang di BSD, sekarang di Cirebon. Mudah-mudahan nanti akan terus, karena cita-cita beliau alfu TPQ, alfu 1000 TPQ, dari mulai Sabang sampai Papua berdiri TPQ OSB, TPQ OSB, TPQ OSB. Amin. Ustaz Somad bisa ikut dengan kami tim OSB. Mau kemana? Mau menandatangani prasasti TPQ yang keberapa? Yang ke 999. Di mana? TPQ cabang Prancis. Amin. Emangnya kita punya SDM guru? Ada. Siapa gurunya? Anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Syaratnya apa? Hafal Quran. Berapa juz? Juz 30. 30 juz apa juz 30 Pak Ustaz? Sekarang baru juz 30. Itu pengantarnya. Karena dimotivasi terus, diberikan semangat, didoakan. Doa ibu luar biasa. Karena ibu mengandung anak ini, menyusukannya, membesarkannya dengan tetes peluh keringat air mata, mendoakannya tiap malam. Rabbi habli minas sholihin, jadikan anakku penghafal Quran. Sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan warnet. Gak ada. Anak-anak cabut dari sekolah. Tapi sampai suatu hari saya ketemu dengan ketua masjid. Kata ketua masjid, anak-anak sekarang tidak main game online lagi Pak Ustadz. Anak-anak sekarang gak main gadget lagi Pak Ustadz. Anak-anak sekarang gak kecanduan internet lagi Pak Ustadz. Kok bisa gitu Pak? Karena anak-anak kami bawa ke masjid, kami wajibkan menghafal juz 30 dari Amma Yatasa'alun. Nanti habis maghrib dia nyetor ke Ustadz, akhirnya dia punya beban. Setiap dia mau main gadget, dia ingat bebannya. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Dia sendiri meninggalkan handphone. Kalau kita yang ngomong kita capek. Ibu kalau ngomong terus, jangan main handphone, jangan main handphone, jangan main handphone. Dia balasnya satu kata aja, mama main handphone. Jangan main gadget, jangan main gadget. Darah tinggi, kumat, jantung, koroner, naik semuanya. Yang turun cuma satu, asam urat. Maka ini apa yang dilakukan Ustadz Ardi dengan OSB-nya adalah meringankan beban ibu dan bapak. Beban ekonominya ringan, beban psikologis pikiran juga ringan. Maka lahirlah anak-anak para penghafal Quran. Hari ini Abdul Somad datang, pengguntingan pita, tanda tangan prasasti. Sekali lagi akan datang Abdul Somad datang dalam acara wisuda tahfiz Quran. Allahu Akbar. Saya sudah tak sanggup lagi untuk menghafal karena lemahnya pikiran. Tapi insya Allah dengan sering-seringnya dengan anak penghafal Quran ini mendapatkan syafaatnya insya Allah. Karena anak-anak penghafal Quran ini nanti di akhirat diberikan untuk memberi syafaat. Anak-anak penghafal Quran, kamu diberikan memberikan syafaat. Tentu yang dia hitung pertama, ayah, ibu, kakak, adik, Ustaz Ardi. Terus dia ingat, yang tanda tangan kemarin Ustaz Somad, saya dapat juga. Kebagian juga. Insya Allah semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat. Orang tuanya akan diberikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Nanti di atas kepala bapak dan ibu semuanya dapat mahkota dari cahaya semuanya. Kenapa? Karena anak-anaknya adalah penghafal Al-Quran. Kalau dulu ada orang anaknya nggak bisa baca Quran, kenapa nggak baca Quran anaknya? Karena nggak mampu, karena nggak sanggup. Sekarang tidak ada alasan lagi. Maka ini satu sisi menjadi rahmat. Tapi kalau kita sia-siakan, na'udzubillah, dia bisa berubah menjadi laknat. Karena kita sudah menyia-nyiakan amal kebaikan yang sudah dibuatkan. Pintunya terbuka, pintu terbuka 24 jam, walaupun malam ditutup.
Karena kalau kita buka juga menjaga keamanan dan ketertiban. Terima kasih kepada Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa yang sudah hadir bersama kita. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya dalam perjalanan dakwah ini macam-macam Ibu, ketemu dengan orang. Suatu ketika pas di airport di Kalimantan ketemu dengan bapak-bapak. Ustaz Somad, tolong doakan rumah Quran saya, pakai baju koko, pakai peci haji, pakai celana panjang. Tolong doakan rumah Quran saya Pak. Bapak punya rumah Quran? Iya. Berapa anak di sana? 20. Bayarnya berapa? Gratis semua. Bapak sehari-harinya ngajar di mana? Saya polisi Pak Ustaz. Polisi? Tapi dia punya rumah Quran. Ke depan semua kita ini tidak hanya sedang memikirkan. Karena kalau kita pikirkan di kepala kita, semua kita mau mikir lebih. Mau mikir renovasi rumah, mau mikir mobil, yang sudah punya mobil mau punya pesawat, mau punya helikopter. Tapi kalau akal kita ini pikirkan, bagaimana saya mau membuat TPQ, bagaimana membuat rumah Quran, bagaimana membuat pesantren tahfiz Quran, bagaimana menyantuni para penghafal Quran. Akal pikiran ini kita arahkan untuk ini semua. Akhirnya terwujudlah yang kita lihat kemari. Kalau Al-Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Kalau Al-Quran dibacakan di kubur, turun rahmat di kubur. Kalau Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Sekarang Al-Quran dibacakan oleh penghafal Quran di Sindang Gempeng, maka turunlah Gempeng yang untuk anak kecil. Maka turunlah rahmat ke Sindang Gempeng. Semua mendapatkan rahmat Al-Quran. Karena penghafal Quran adik-adik yang ada sedang ngapal Quran di OSB sekarang, itu ngapal Qurannya dari mulai bangun malam tahajud, habis sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, jam 10 malam baru tidur, Quran terus. Kenapa Quran terus? Karena dia mau mengejar target, mau menghafal Al-Quran. Jadi jangan heran nanti kalau ibu, bapak mana tahu lewat di sini mampir pas ditanya, "Adek, apa kabar?" "Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun." Bukan dia sombong, karena targetnya mau menghafal Al-Quran. Semakin lama tausiah ini, semakin lama pula saya menahan air liur karena melihat soto dan mie Bogor. Akhirnya saya ucapkan selamat, sukses. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan. Mohon maaf, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu